Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita sering mendengar sebagian kalangan mengatakan bahwasanya antara agama dengan sains itu merupakan dua hal yang saling bertentangan dan kontradiktif. Padahal kalau kita buka kembali bagaimana Al-Quran menyingkap berbagai fenomena-fenomena alam serta keajaiban-keajaiban yang terjadi di alam raya ini, itu menghasilkan beberapa karya-karya besar dari para peneliti-peneliti muslim maupun peneliti barat. Kita melihat sejarah terlebih dahulu, bagaimana Al-Quran berbicara tentang apa yang ada dalam diri manusia. Manusia diberikan dua potensi besar yang ada di dalam dirinya. Dalam Al-Quran dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia itu sebagai sebaik-baiknya bentuk. Dua potensi besar itu, yang pertama yaitu potensi akal. Manusia diberikan akal guna untuk berpikir, berkarya, menghasilkan sebuah peradaban baru. Dan yang kedua, manusia diberikan potensi nafsu. Nafsu berfungsi untuk mendorong akal untuk mampu berkreasi, mampu berinovasi, serta menciptakan hal-hal yang memudahkan manusia dalam perkembangan ke depannya. Jadi harus seimbang antara akal dengan nafsu. Kalau yang mendominasi dalam diri manusia itu akal, maka dia akan menangkap segala hal dengan kacamata logika serta kacamata daya rasionalistik. Padahal kalau dalam unsur agama, terutama agama Islam, tidak semua hal itu mampu dirasionalkan, terutama yang menyangkut hal-hal dimensi metafisika, seperti kita kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada alam akhirat, serta kepercayaan kepada alam ruh. Itu semua menggunakan daya keyakinan kita. Dan yang kedua, potensi nafsu. Apabila yang mendominasi manusia itu adalah nafsu, maka manusia akan mengerjakan segala sesuatu tanpa pandang mana yang baik ataupun mana yang buruk. Semuanya dikerjakan tanpa difilter terlebih dahulu oleh kekuatan akal serta kekuatan hati. Oleh karenanya, antara akal dengan nafsu harus diimbangi potensi kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan cara berpikir, kekuatan yang bersumber dari ilmu pengetahuan atau yang kita sebut dengan sains. Islam itu sangat menjunjung tinggi sains, bahkan sangat menghargai aktivitas-aktivitas intelektual, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Islam, Al-Quran menjanjikan bahwasanya siapapun orang yang berilmu, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi di antara hamba-hambanya yang lain. Dijelaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan. Oleh karenanya sangat tinggi sekali bagaimana Islam menempatkan sains, menempatkan ilmu pengetahuan itu dalam tataran yang sangat tinggi. Dalam tataran yang ketiga, setelah Allah sebutkan menyaksikan dirinya sendiri, kemudian para malaikat, kemudian utul ilm, ahli ilmu. Dijelaskan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Inilah yang mendasari bahwasanya ilmu pengetahuan dan sains itu merupakan ajaran nilai-nilai Islam yang sangat dijunjung tinggi. Artinya Islam sangat menghargai sains, bukan sebaliknya. Dalam Al-Quran sendiri banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang sekarang baru ditemukan, tapi ternyata semuanya sudah terlebih dahulu ditebak di dalam Al-Quran. Seperti halnya bertemunya antara dua arus laut di selat yang namanya Selat Gibraltar, antara negara Spanyol dengan negara Maroko.
dua kutub yang beda karakter airnya, beda suhunya, serta beda garamnya. Yang satu tawar, yang satu asin, bertemu di antara satu samudra, satu lautan di Selat Gibraltar. Fenomena ini sudah lebih dulu dijelaskan dalam Al-Quran melalui surat Ar-Rahman. Marojal bahraini yaltaqiyan, bertemunya dua kutub air yang saling bertemu dalam satu laut tapi beda rasa, beda karakter, beda suhu. Tapi kenyataan realitasnya mereka berkumpul antara dua arus kutub laut ini. Dan yang kedua, teori Big Bang. Teori Big Bang. Dulu bumi ini sangat padat dan panas. Tapi lambat laun bumi ini terasa sangat sejuk dan menyegarkan. Dari teori Big Bang ini juga sudah ditebak di dalam Al-Quran bahwasanya antara bumi dengan langit itu menyatu, tapi sekarang berpisah, dipisahkan dengan atmosfer yang menjaga bumi dari beberapa kerusakan. Dan yang ketiga, adanya api di dasar laut. Dijelaskan dalam surah At-Tur, wal bahril masjur, artinya di dalam lautan itu terdapat api yang sifatnya membakar, tetapi api ini tetap hidup di dalam laut. Ini ditemukan oleh salah satu peneliti barat yang mengakibatkan menjadikan dia beriman dan memeluk agama Islam, karena fenomena ini sudah terlebih dahulu ada di dalam Al-Quran. Itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan, bahkan sumber sains semuanya ada di dalam Al-Quran kalau kita mau meneliti. Hanya saja para peneliti belum menemukan teori-teori baru yang sudah diterapkan dalam Al-Quran. Coba kita lihat sejarah bagaimana kemajuan dinasti Abbasiyah yang menjunjung tinggi sains sebagai penopang utama roda pemerintahan mereka. Dari sebab mereka menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, mengedepankan sains dan teknologi, melahirkan beberapa tokoh-tokoh besar. Semisal kita tahu salah satu tokoh besar daripada peradaban Islam yaitu Al-Khwarizmi. Beliaulah seorang ilmuwan, seorang filsuf yang menemukan teori algoritma, teori angka-angka Arab yang dalam perkembangannya menjadi sebuah metodologi ilmu pengetahuan berupa ilmu matematika yang sampai saat ini dipelajari di seluruh lembaga-lembaga pendidikan di dunia. Itu berkat jasanya daripada ilmuwan muslim bernama Al-Khwarizmi. Yang kedua, kita juga tahu nama seorang ilmuwan besar, Al-Kindi. Beliaulah yang disebut-sebut sebagai pelopor filsafat Islam, yang mana beliau di barat dikenal sebagai filsufnya orang-orang Arab, karena beliau selain menjadi seorang filsuf, tapi juga beliau memiliki keahlian-keahlian khusus, terutama dalam bidang fisika, matematika, dan dalam bidang astronomi, serta ilmu yang menyangkut alam raya ini, bernama Al-Kindi. Kita tahu juga nama yang sangat familiar, yang sangat terkenal, yang di barat dinamakan Avicenna. Beliaulah Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar Islam yang menemukan teori-teori ilmu kedokteran di dalam kitabnya yang fenomenal Al-Konfiktif, yang menjadi tolak ukur sekaligus barometer daripada kemajuan ilmu-ilmu kedokteran yang sampai saat ini dipakai di negara-negara barat. Kemudian ada juga Al-Farabi yang dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Karena Aristoteles itu merupakan salah satu pembesar filsafat Yunani, maka di dalam Islam ada salah satu filsuf besar sekaligus ilmuwan yang menguasai berbagai macam literatur ilmu. Beliau bernama Al-Farabi. Al-Farabi inilah disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles, yang mampu menggabungkan antara teori-teori filsafat Yunani dengan teori-teori filsafat Islam, dikombinasikan menjadi satu. Kita juga tahu
Al-Ghazali, seorang ilmuwan, seorang filsuf, seorang ulama besar yang sampai saat ini kitabnya masih dikaji di perguruan-perguruan tinggi, masih dikaji di seluruh pesantren, terutama pesantren-pesantren salaf maupun modern. Maklum opusnya bernama Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ini menjadi semacam bukti bahwasanya sains sudah lebih dulu dikaji di dalam peradaban Islam yang menjadikan dinasti Abbasiyah menjadi masa keemasan Islam yang sampai saat ini ditulis di dalam sejarah masa keemasan Islam itu ada di masa dinasti Abbasiyah. Ini semua membuktikan bahwasanya Al-Quran membicarakan sains, para ilmuwan mendalami sains, dan sekarang sebagai generasi-generasi muda kita sadar bahwa pentingnya sains, pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya kita belajar astronomi, pentingnya kita belajar arkeologi dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, yang mana itu menjadi salah satu faktor utama kemajuan kita dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ilmu itu yang membedakan antara orang hidup dengan orang mati. Artinya orang hidup yang tidak berilmu itu sama halnya dengan orang mati. Tetapi orang yang berilmu meskipun dia telah mati, telah wafat, seakan-akan dia masih hidup dengan karyanya ataupun dengan gagasan serta idenya ataupun dengan kontribusinya di dalam memajukan peradaban serta di dalam bermanfaat dalam lingkup masyarakatnya. Ini semua yang menjelaskan bahwasanya sains sangat penting di dalam Islam dan membuktikan bahwasanya Islam itu tidak anti sains. Saya kira sekian yang bisa saya jelaskan tentang hubungan antara agama dengan sains, terutama agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.